welcome back to my YouTube channel. Hai. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas mengenai cara setting kamera. Langkah yang pertama yaitu exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera, atau lebih tepatnya exposure itu berhubungan dengan gelap terangnya gambar. Untuk bisa mengatur yang tepat, ada 3 hal yang perlu kita ketahui, dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Jadi, sekali kita paham, kedepannya bakal gampang. 3 hal tersebut yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah exposure triangle atau segitiga exposure. Yang pertama yaitu aperture atau diafragma. Aperture mengatur seberapa banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa kamera, dilambangkan dengan huruf F dan diikuti angka. Semakin lebar aperture-nya dibuka, maka cahaya yang masuk semakin banyak. Dan semakin sempit aperture-nya dibuka, maka cahaya yang masuk semakin sedikit. Diafragma yang lebar ditandai dengan angka yang semakin besar, dan diafragma yang sempit ditandai dengan angka yang semakin kecil. Selanjutnya yaitu shutter speed. Cahaya yang sudah melewati lensa harus masuk ke sensor kamera biar bisa diproses. Dan untuk masuk ke sensor kamera, ada pintu yang ngalangi nih guys. Nah, shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya makin lama pintunya dibuka, cahaya yang masuk bakal makin banyak. Dan makin sebentar pintunya dibuka, maka cahaya yang masuk semakin sedikit. Cepat lambatnya shutter speed dibuka ditulis dengan satuan detik. Ada 5 detik, 1 detik, dan seterusnya. Aperture dan shutter speed sama-sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan 2 hal ini supaya dapat exposure yang tepat. Misalnya nih guys, kita ada di bawah sinar matahari yang terang banget. Gak mungkin kan kita buka diafragma yang lebar banget. Dan pintu shutternya kita buka lama-lama, yang ada kita bakal kelebihan cahaya atau over exposure. Sebaliknya, jika kita berada di tempat yang gelap, gak mungkin kan kita buka diafragma yang cuma sedikit, dan pintu shutternya cuma dibuka sebentar, yang ada hasilnya nanti bakal kekurangan cahaya atau under exposure. Selanjutnya yaitu ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan cahaya terhadap kamera. Makin besar angkanya, maka kepekaannya bakal makin tinggi, dan makin kecil angkanya, maka kepekaannya bakal makin rendah. Untuk bisa nentuin aperture, shutter speed, dan ISO yang tepat, kita harus tahu kalau segitiga exposure ini bukan cuma untuk gelap terang doang, tapi ada efek-efek lain yang dihasilkan. Yang pertama untuk aperture. Aperture juga bisa mengatur depth of field. Depth of field adalah area ketajaman di depan dan di belakang subjek yang jadi fokus utama lensa. Saat kita mengubah ukuran diafragma yang dibuka, maka blur dan sharpness gambar bakal ikut terpengaruh. Makin lebar diafragma yang dibuka, maka daerah ketajaman bakal makin sedikit. Misalnya, background dan foreground bakal jadi blur. Sedangkan makin sempit diafragma dibuka, maka daerah yang tajam bakal makin luas. Bisa-bisa semua gambar kelihatan tajam dan gak ada blur-blurnya. Selanjutnya adalah shutter speed. Kalau di fotografi, shutter speed yang tinggi dipakai untuk gerakan yang cepat. Shutter speed yang terlalu tinggi bakal bikin gambar kelihatan kurang natural karena motion blur yang ketangkap minim banget. Kemudian shutter speed yang terlalu rendah
juga bisa bikin gambar gak natural karena terlalu banyak motion blurnya. Biasanya angka yang dipakai untuk shutter speed di video adalah 2 kali frame per second atau FPS. Kita lanjut ke ISO. Untuk ISO, efek yang dihasilkan adalah grain dan noise. Grain dan noise adalah hal yang berbeda ya. Grain itu bintik-bintik yang bisa ngasih tekstur ke gambar dan gak mengganggu warna serta kualitas. Sedangkan noise itu bakal mengganggu gambar dan nurunin kualitas gambar. Makin tinggi angka ISO-nya, maka noise yang dihasilkan bakal makin banyak juga. Dan makin kecil angka ISO-nya, maka hasil videonya bakal makin clear. Untuk tahu exposure kita udah pas atau belum, kita bisa lihat like meter atau histogram. Kalau like meternya berada di angka 0, berarti exposure-nya udah tepat. Tapi ada beberapa pengecualian ya. Itu tadi pembahasan exposure. Nah, kalau sudah tahu teorinya, yuk kita praktekkan dan jangan lupa share video kalian ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. See you next time. Bye bye.